like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a voice. Halo Sobat Kompas Otomotif, balik lagi sama aku Claudia. Nah sekarang Claudia lagi ada di daerah Jakarta Timur. Claudia tepatnya lagi ada di Garasi 99. Nah di sini Claudia lagi mau lihat mobil Suzuki Katana yang udah dimodifikasi dan restorasi. Sekalian Claudia mau ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya. Selain ada mobil Katana yang sudah dimodifikasi dan restorasi, di sini juga ada bengkel power coating. Nah, terus bakalan kayak gimana keseruan hari ini? Ikuti terus channel Kompas Otomotif. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Halo Mas Ade. Halo, apa kabar? Baik, nah teman-teman Sobat Kompas Otomotif, sekarang Claudia udah barengan sama Mas Ade yang punya mobil Suzuki Katana ini. Nah sebelumnya Mas Ade mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ke sahabat Kompas Otomotif nih. Nama saya Ade, apa lagi nih? Mungkin Mas Ade ini mungkin sehari-harinya kayak gimana? Oh kalau sehari-hari selain modifikasi. sehari-hari sih mungkin lebih banyak ke arah otomotif ya kalau di sini, tapi mungkin daerah sini aja. Jadi kita di sini ada cucian mobil, terus di belakang juga ada mini workshop lah, lebih ke arah sandblasting, powder coating, vapor blasting. Terus mungkin itu aja kali ya. Oke, nah jadi teman-teman ini adalah mobil Suzuki Katana milik Mas Ade yang sudah dimodifikasi dan restorasi. Nah, sebelum kita nanya lanjut ke semuanya nih, kita mau nanya dulu dong background story cerita Mas Ade sama mobil ini tuh gimana sih Mas? Kalau sebenarnya sih background secara spesifikasi nggak ada ya sebenarnya. Saya juga nggak ngerubah konsep ke arah Japanese style yang berlebihan begitu. Saya juga tetap mempertahankan jenongnya Katana ini. Mungkin karena saya fisiknya besar, jadi kalau pakai yang trepes-trepes tuh suka mentok di atas. Jadi saya tetap mempertahankan si Katana style ini gitu lah. Intinya sih lebih kayak gitu aja sih. Oke, nah kalau boleh tahu nih mobil Katananya tahun berapa nih Mas? Kalau tahun itu tahun 93 ini. Tahun 93 ya, dibelinya tahun? Udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Oh 2-3 tahun yang lalu, oke. Nah terus kita lanjut mau nanya-nanya ke bagian-bagian yang udah dimodifikasi atau restorasi nih, kira-kira bagiannya apa aja nih? Boleh ya Mas sambil keliling lihat-lihat ya? Siap. Jadi gini, kalau misalnya secara keseluruhan sih memang nggak gitu banyak perubahan, tetap aja kelihatannya seperti Katana Lux ya. Tapi mungkin dari detail-detail spesifikasinya yang saya rubah gitu, misalnya kayak engine hood saya skinning sendiri. Kebetulan saya kerjain sendiri di workshop belakang menggunakan karbon Kevlar. Terus untuk bumper depan belakang saya custom. Terus untuk velgnya saya pakai velg JA22. Spion juga JA22. Terus foot pack saya pakai Thule 943 dan juga ini pakai awningnya dari Auto Camper. Nah, paling yang menarik sih ini sih footstep. Saya berubah dari footstep manual jadi footstep elektrik. Jadi ketika pintu dibuka dia langsung turun begitu. Nah, mungkin ini yang masih agak jarang di Katana ya, Mas Teh. Jadi dia sensor yang ikut pintu, nanti kalau ditutup lagi dia nutup sendiri gitu. Paling sih seperti itu. Terus untuk detail lainnya mungkin lebih ke arah pintu belakang. Pintu belakang saya juga ganti pakai JB32. Kebetulan dia, jadi saya modifikasi itu berdasarkan berdasarkan fungsi sih sebenarnya. Kayak ini contoh pintu JB32 ini kan ada foggernya, terus ada wiper belakang. Soalnya saya sering jalan, terus kalau hujan gitu kan nggak ada wiper belakangnya, mungkin lebih ribet, itu aja sih. Terus tire hanger juga pakai JB32. Untuk bumpernya juga custom depan belakang. Paling seperti itu sih umumnya.
Oke, tadi kita lihat beberapa part yang dimodifikasi di mobil Suzuki Katana ini. Nah, saya mau nanya lagi nih, Mas Ade ini waktu beli mobil Katana ini memang niat untuk dimodifikasi atau memang pakai sehari-hari atau apa nih? Kalau untuk niat pertama sih memang saya sebenarnya suka aja ngeliat Jimny Katana ini karena dia lucu, kecil gitu kan. Tapi kalau untuk dipakai sehari-hari sih memang belum juga karena memang kelamaan di bengkel nih mobil nih. Jadi dari pertama juga saya pertama upgrade terus repaint juga saya full repaint semua. Terus yang paling lama sih saya penggantian mesin sih. Karena kan kebetulan ini Katana ini udah di-upgrade mesinnya jadi M13A yang transmisi matic. Itu aja sih yang paling lama. Jadi belum ketahuan nih untuk dipakai daily bakal dipakai daily atau enggak, tapi pada dasarnya sih mobil sih aman. Udah saya pakai ke Bandung, ke bolak-balik Bandung, Puncak juga aman sih. Tapi paling ke depannya kalau harian saya lebih enjoy tetap naik motor sih, macet soalnya. Oke. Nah, aku ada beberapa pertanyaan yang masih pengen aku tanyain, tapi biar kita lebih santai gimana kalau kita sambil duduk aja nih Mas? Oke. Oke, Sobat Kompas Otomotif, tadi kita udah ngeliat sedikit keliling-keliling sama mobil Suzuki Katananya. Nah, sekarang nih kalau dia mau nanya-nanya lagi tentang detail dari mobil Suzuki Katana ini sama Mas Ade. Nah, Oke, sip. sekarang kalau dia mau nanya dulu nih. Nah, Mas Ade sebenarnya apa sih yang memutuskan Mas Ade itu untuk melakukan modifikasi si mobil Suzuki Katana ini? Kalau untuk modifikasi sih pengennya sih sebenarnya lebih ke arah nggak umum ya. Jadi alasan awalnya itu kenapa saya modifikasi ini karena memang saya suka sekali dengan otomotif ya. Maksudnya memang dari dulu zamannya kuliah memang senang sekali otomotif. Terus kebetulan saya juga ngelihat mobil Katana ini mungkin banyak yang dijadikan custom, maksudnya dimodifikasi tapi lebih ke arah off-road pada waktu itu gitu. Sekarang mungkin memang banyak sekali yang mau JDM style gitu. Nah, kebetulan mungkin itu lah ya yang mendasari saya memodifikasi mobil Katana ini gitu loh, Mbak Claudia. Oke, berarti memang suka aja lah ya gitu ya. Lebih ke arah suka gitu. Nah, terus konsep modifikasinya sendiri tuh gimana nih? Konsep modifikasinya. Jadi gini Mbak Claudia. Jadi kalau misalnya mungkin pada dasarnya saya lihat dari di Indonesia ya lebih ke arah JDM style, terus lebih ke arah off-road gitu ya. Kalau mobil saya ini saya juga sebenarnya konsepnya sih original fungsional aja, maksudnya jadi lebih ke arah konsep original dengan tidak mentrepeskan atapnya gitu, jadi tetap Katana looks. Jadi bener-bener saya mendasari itu Katana looks, tapi secara modifikasi mungkin lebih ke arah bener-bener fungsional. Contoh kayak misalnya ini fog lamp gitu ya, ini fog lamp fungsional gitu loh, misalnya contohnya seperti itu ya. Kalau awning gitu contohnya kan kayak awning juga itu mungkin lebih ke arah fungsional, seperti pintu belakangnya si JB32 tadi juga lebih ke arah fungsionalnya. Jadi contohnya dia ketika berembun ada defoggernya, and then terus untuk apa namanya kalau misalnya ada ini kita bisa wiper kan yang pada dasarnya nggak ada di Katana standar gitu ya. Di other side juga mungkin saya lagi konsep yang di footstep elektrik itu mungkin lebih ke arah keluarga ya. Banyak kan keluarga saya punya anak 2 gitu ya, masih kecil-kecil gitu ya. Untuk naik ke atas Katana ini mungkin membutuhkan effort gitu. Makanya saya pikir wah kayak lucu juga kalau pakai yang elektrik, makanya saya pakai itu gitu sih. Lebih ke arah situ sih. Oke, jadi untuk konsep ke arah yang ini sih nggak ada banget gitu ya. Berarti jadi lebih ke fungsional tapi tetap mempertahankan estetika dari si mobil Katana ini yang originalnya gitulah ya. Betul, masih Katana looks lah gitu. Oke, nah terus kalau misalkan dari modifikasi si Katana ini sendiri itu apa aja sih Mas, dari mungkin interiornya atau eksteriornya, kaki-kakinya, boleh diceritain nggak kayak gimana? Boleh. Jadi kalau untuk dasarnya sih sebenarnya kalau kaki-kaki saya pakai produk Exitos. Jadi kebetulan saya ganti, terus kalau shocknya saya lupa brand apa gitu ya. Kalau dari kaki-kaki mungkin itu sama saya ganti pelek ke JA22 karena memang sebelumnya saya pakai JA11 yang kaleng, tapi kayaknya saya lebih senang yang model racing, jadi saya ganti yang JA22. Mungkin kalau dari sisi kaki-kaki, terus mungkin yang paling banyak saya ganti itu mungkin dari sektor mesin, Mbak Claudia. Jadi mesin ini saya pakai M13A yang transmisinya matic, mungkin lebih ke arah mesin sih. Kalau interior terus ini sih pada dasarnya sih hampir original ya, gitu sih Mbak. Oke, nah kalau selama proses modifikasi itu ada kesulitan-kesulitan yang dialami nggak sih? Kesulitan ya, kalau kesulitan sih lama itu mungkin proses pengerjaan mesin. Jadi proses pengerjaan mesin itu makan waktu hampir 5 bulan.
Karena ini kan mesin benar-benar fully didatengin dari Jepang. Dan kebetulan saya bongkar semua dulu, partnya semua benar-benar kebongkar. Dan saya proses sandblasting, terus saya lakukan vapor blasting, jadi benar-benar mesin tuh looks baru. Packing set semua saya ganti, terus yang metal duduk yang perlu diganti saya diganti. Pada dasarnya saya pengen engine ini sih benar-benar lebih ke arah fresh pas dipakai gitu. Paling itu sih penggantian mesinnya. Kalau proses lamanya itu karena ada beberapa part yang nggak dijual di Indonesia. Jadi saya harus inden langsung beli di Jepang gitu aja. Tapi mungkin part-part kecil lah, part-part yang nggak umum gitu. Dan pada dasarnya M13 ini kan ada juga yang pakai di mobil Indonesia seperti Swift dan Aero juga pakai. Jadi masih untuk memungkinkan kalau kita pakai part yang lain. Tapi ada beberapa part sedikit lah yang masih inden dari sana. Overall semuanya sih inilah. Dari engine mountingnya juga nggak begitu ribet. Jadi kebetulan M13 ya ini punyanya Jimny White. Jimny White jadi masuknya juga nggak terlalu sulit. Mungkin dari sisi gearbox aja karena memang Katana itu kecil gearboxnya jadi agak digedein dikit. Udah itu aja sih. Kalau selama proses modifikasi tuh ada gak keunikan yang mungkin emang cuma didapat pada saat modifikasi mobil Suzuki Katana ini? Kalau keunikan tersendiri sih nggak begitu banyak sih sebenarnya, cuman memang perjuangan untuk nyari partnya aja sih. Partnya nyarinya susah sama nyari yang harganya murah, paling itu aja sih. Gitu. Nah, ini ada part paling menarik yang pasti kalian tunggu-tunggu. Berapa Mas budget range untuk modifikasi mobil Suzuki Katana ini? Kalau budget saya juga nggak pernah ngitung sampai detail ya, kebetulan juga banyak pekerjaan yang saya lakuin sendiri, contoh kayak vapor blasting mesin kan kebetulan kita ngelakuin di workshop belakang sendiri gitu. Terus untuk paling banyak sih mungkin di sektor mesin ya, di sektor mesin yang paling banyak pengeluaran uang, tapi kalau range sih mungkin antara 100-an lah mungkin ya. Oke, sobat Kompas Otomotif, sekitar range-nya 100-an ya. Oh ya Mas, tadi ada yang saya kelupaan buat nanya, ini berapa lama proses modifikasi atau restorasi mobil Suzuki ini ya? Kalau prosesnya itu sejak dari 2-3 tahun beli mobil mungkin sekitar fully modif sampai kayak gini mungkin sekitar 1,5 tahunan lah. Iya, 1,5 tahun. Oke, saya dengar juga tadi Mas Ade punya bengkel powder coating di bagian di sini juga lokasinya. Di sini juga lokasinya. Nah, oke Mas, sekarang kalau dia boleh nggak dilihat-lihat bengkel dari powder coatingnya? Boleh. Oke, sahabat Kompas.com, sekarang Claudia bakalan langsung ke belakang untuk ngelihat bengkel powder coatingnya dari Mas Ade ini. Yuk. Oke, sahabat Kompas Otomotif, sekarang Claudia sama Mas Ade lagi ada di dalam bengkel powder coatingnya milik Mas Ade. Nah, kita sekalian tanya-tanya nih kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bengkel ini. Oke. Nah, di sini ada motor. Ini apakah motor yang lagi dikerjakan, Mas? Ya, ini salah satu motor yang kita kerjain. Jadi saya tuh biasanya nyari bahan. Jadi bahan-bahan motor basic dengan keluaran tertentu ya. Jadi kita semua kita proses, kita bongkar. Nanti udah gitu kita proses detailing dari mulai frame-nya kita lakukan powder coating mulai dari proses sandblasting, terus lalu kita ke powder coating, terus untuk part-part yang bisa kita repaint, terus untuk yang nggak balance kita perbaikin, terus dari sisi engine juga kita bongkar, terus kita renewal, mulai dari packing, ganti-ganti part-part yang dibutuhkan, sampai dia bener-bener kelihatannya fit. Kayak contohnya motor ini juga dari sisi engine juga udah kita powder coating, terus dalamannya udah kita rapiin, terus untuk detail-detailnya, dan ini kebetulan motor ini masih nunggu dari CDI. So, kebetulan ini agak susah nyari CDI-nya, jadi kita harus order langsung ke Jepang. Jadi ini masih nunggu, jadi dari sisi kelistrikannya belum beres. Ya, jadi karena memang ini kan bekas kebetulan motor lelangan dan ini bersurat. Nah, jadi kita renewal. Nah, kelistrikannya itu nunggu dari CDI-nya dulu gitu loh. Oke, nah boleh nggak diceritain sedikit di sini kegiatan kayak ini mekaniknya lagi ngapain aja nih Mas? Kegiatan-kegiatan yang lagi dilakuin sama mekaniknya. Kalau misalnya ini proses vapor blasting, jadi ini kita vapor untuk mesin, untuk part-part otomotif sih lebih banyaknya. Oke Mas, tadi ini prosesnya namanya apa? Kalau ini namanya proses sandblasting. Jadi dari material yang udah kita rontokin catnya, kalau memang dia bekas repaint, kita lakukan proses sandblasting, jadi ditembak dengan pasir. Gitu. Jadi biar dia ngelupas. Iya, dia biar mengelupas dan dia benar-benar materialnya material besi pada dasarnya, dan
Kalau memang dari selanjutnya dari proses ini bisa naik ke vapor blasting atau bisa naik ke powder coating gitu. Oh, itu tergantung ke ininya, Iya, kebutuhan dari ininya ya. Oke, 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 oke. Di dalam sini nanti Boleh kita ada lihat proses sedikit? powder Iya. coating, tapi kebetulan lagi nggak ada pekerjaan untuk powder coating. Oh, ini hanya barang-barang biasa yang digunakan lah ya, Mas ya. Ya, kalau ini sih memang ya maaf ya agak berantakan, tapi ini sih memang bahan-bahan yang kita pakai. Kebetulan saya juga lagi belajar untuk karbon. Oh, Jadi ada beberapa part-part apa namanya bahan-bahan karbon juga. Nah, kalau yang ini nih, ini ruangan powder kita. Nanti kita powder coating di sini dan masuk ovennya di sini. oke, ini bagian ovennya ini. Iya, ini bagian oven. Nanti kita panasin dari sisi yang sudah di powder, kita panasin di sini gitu loh. Nanti kalau udah selesai baru udah jadi gitu. Oke, nah untuk range harga melakukan powder coating ini sama durasi pengerjaannya itu ada ininya nggak sih Mas, kayak waktu kalau- yang bisa pasti gitu? Ya, siap. Kalau misalnya untuk dari range pekerjaannya sendiri itu beda-beda, Mbak Claudia. Jadi misalnya contoh kalau misalnya ada satu part yang ada bekas repaint gitu ya, bekas cat, kita pasti membutuhkan proses yang lama. Misalnya kita rontokin dulu, terus kita masukin proses sandblasting, baru kita masukin ke powder coating, baru masukin ini. Jadi kalau misalnya mungkin normally tanpa ngantri gitu ya, itu sekitar 2-3 hari selesai. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia basicnya tuh material ada bekas powder coating, itu ngerontokinnya agak lebih sulit, ya kan? Jadi mungkin agak makan waktu lebih lama 1 hari gitu. Tapi semua dasarnya itu berdasarkan ini sih antrian aja sih, gitu. Oke, berarti semuanya berdasarkan dari ya tergantung kondisi motornya betul, lagi gitu ya, kondisi antrinya lagi. Itu kalau untuk range harga bisa dipatokin nggak berapa? Kalau range harga sih contohnya kayak misalnya blok mesin gitu ya, mungkin antara range-nya antara 500 sampai 700 ribu gitu. Nah, Sobat Kompas Otomotif, sekarang Claudia udah ada dalam bengkelnya Mas Ade dan tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit juga tentang kegiatan di dalam bengkel ini. Sekarang Claudia masih penasaran sama mobilnya Mas Ade yang Suzuki tadi. Kita mungkin bisa keluar lagi untuk ke mobilnya, yuk. Oke. Oke, nah Mas Ade tadi kita udah dari dalam. Sekarang Claudia penasaran nih sama interior dari mobil Suzuki Katana ini. Boleh nggak kita lihat-lihat? Oke. Kita mau lihat interior dari mobil si Suzuki Katana ini. Oke, nah sekarang Claudia udah di dalam mobil Suzuki Katana ini. Kalau misalkan dari segi interior, apa aja nih yang dirubah? Kalau dari sisi interior sih nggak banyak ya, paling ini mungkin ininya apa, speedometer, terus karena ini mobil matic ada shift maticnya, audio standaran aja sih, nggak begitu banyak perubahan, mungkin sama sedikit lampu-lampu, udah itu aja sih, nggak banyak sih kalau dari sisi interior. Mungkin jok di retrim ya, sama mungkin sound systemnya mungkin lebih ke arah ini. Dan satu hal lagi nih, ini saya pakai rak ini kebetulan buat naruh barang juga, jadi lebih enak aja karena Katana jenong kan. Lebih tinggi atasnya tuh, jadi enak buat naruh barang-barang di atasnya. Gitu sih Mbak Claudia. Oke, nah tadi udah jelasin interior, eksterior. Sekarang Claudia mau nyoba ini berkendara dengan mobil Suzuki Katana ini. Oke, Sobat Kompas Otomotif, sekarang Claudia mau cobain naik mobil Katana ini. Tontonin terus ya. Oke. Oke, Sobat Kompas Otomotif, sekarang Claudia udah ada di dalam mobil Suzuki Katana bareng sama Mas Ade juga. Yes. Claudia bakalan ngerasain gimana impresi berkendara dengan mobil Suzuki Katana ini. Oke, sambil ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Ya, siap. Nah, ini kan berarti ada upgrade di mesinnya gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau ada upgrade mesinnya tuh kalau boleh tahu sebelumnya dari berapa ke berapa? Sebelumnya itu mesin standarnya 1000 cc. Kebetulan ini pakai M13A jadi 1300 cc. Oke. Ini juga transmisinya jadi matic ya? Ya, betul, Oke, jadi nah, matic. karena ada upgrade di mesin, terus transmisinya juga jadi matic, ada nggak sih perbedaan yang paling signifikan pas Mas Ade bawa mobil ini? Kalau perbedaan signifikan sih mungkin kalau dari sisi kenyamanan lebih ke sektor kaki-kaki ya. Tapi kalau misalnya dari sisi performa mesin itu lebih ke performa ya, lebih responsif sih. Lebih responsif dan karena matic jadi lebih nyaman sih. Kalau untuk macet-macetan di kota Jakarta sih aman lah kalau matic gitu Mbak. Berarti untuk kaki-kakinya mobil sendiri ini juga udah ya gimana menurut? Iya, kalau Oke. kaki-kaki sendiri sih udah ngelakuin ada perubahan ya. Kalau dibilang banyak sih enggak, tapi mungkin memang kalau karakternya si mobil Katana itu sendiri kan memang bantingannya cukup keras ya. Nah, kalau untuk pakai
kebetulan saya pakai produknya Exitos dan cukup nyaman sih, maksudnya cukup ada perubahan gitu loh. Nah, walau ada upgrade mesin dan lain-lain sebagainya, kalau dia ini sekarang lagi duduk di sini ngerasain banget kenyamanannya dan apa ya? Dia masih tetap halus juga gitu kan Ya, mobilnya, betul. masih tetap halus, smooth gitu juga. Untuk posisi duduknya juga masih oke, enak banget. Terus pandangan jarak kita ke depan juga masih wide ya, maksudnya masih kelihatan jelas gitu ya, walaupun kayak mobilnya tuh mobil mini gitu, tapi Iya, nggak berpengaruh gitu. Iya, betul. Iya. Sama jarak di kakinya, bagian kaki ini juga masih luas. Ya, Jadi masih luas. untuk kita apa ya, berkendara sehari-hari ini nyaman banget sih. Kalau menurut saya sih nyaman. Kalau menurut saya nyaman. Walaupun memang sih jarang banget ini mobil saya pakai, tapi pada dasarnya sih mobil ini jauh lebih nyaman daripada yang aslinya gitu. Apalagi dengan perubahan transmisi jadi matic, lebih enak pakai mobil ini sih sebenarnya. Gitu aja sih Mbak Claudia. Nah, selain tadi dari upgrade mesin, transmisi segala macam, untuk kenyamanan nih Mas Ade itu bener-bener apa ya? Mas Ade sangat ini ya, niat gitu, maksudnya sangat karena gini, ini kan mobil, maksudnya mobil lama gitu, biasanya keluhan di mobil lama itu adalah AC-nya nggak dingin. Oh, iya, gitu. kalau Nah ini AC-nya dingin banget nih. Iya. Jadi kalau AC ini memang saya lakukan perubahan juga, tapi memang mungkin lebih ke arah gimana ya? Ada beberapa part yang di replacement pakai punya Karimun kebetulan. Oke. Jadi AC-nya mungkin lebih kerasa, terus juga ya banyak ada penyesuaian sih, nggak cuma AC juga. Kadang mesin juga ada penyesuaian juga kayak radiatornya. Jadi kalau misalnya mesin panas kan AC juga ikut panas gitu kan. Betul. Nah ini makanya lumayan lah AC-nya adem gitu. Iya, ini AC-nya lumayan dingin, terus juga fitur-fitur yang ada di sini juga masih berfungsi semua ya. Ini kayak jam, ini speaker juga masih berfungsi. Jadi semua yang ada di mobil ini pasti ya seperti yang tadi Mas Ade bilang, sesuai dengan yang Mas Ade inginkan, yaitu fungsional ya. Yes, betul, gitu. fungsional. Nah, Mas Ade ini ada nggak niatan untuk menambah modifikasi lain di mobil ini, atau mungkin nambah unit baru gitu? Oh gitu. Iya. Kalau misalnya nambah unit sih kemungkinan sih belum ya. Tapi kalau misalnya untuk upgrade lagi mungkin saya pengen coba ke 4x4. Walaupun memang ini mobilnya mobil mall to mall ya kalau saya bilang ya. Bukan mobil untuk operasional atau off-road. Tapi pengen juga sih ganti 4x4 yang transfer case-nya juga udah elektrik. Ya, kebetulan ini kan pakai mesinnya M13A, pengen sih pakai 4x4-nya Jimny White juga. Oh ya, berarti ini belum 4x4 ya? Belum, masih 4x2. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Sahabat Kompas Otomotif, segitu aja review dari mobil punya Mas Ade, yaitu Suzuki Katana tahun 93. Nah, makasih ya Mas Ade, tadi Claudia udah diizinin buat main ke bengkel Mas Ade dan ngeliat-liat mobil Suzuki Katana ini. Nah, buat teman-teman yang mau main ke bengkel Mas Ade, boleh Mas, di mana lokasinya? Di Pulau Gebang, Jalan Raya Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oke, ada Instagramnya mungkin? Garasi 99.auto. Oke, segitu aja teman-teman. Jika kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa untuk pantengin terus channel Kompas Otomotif. Dan kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang selanjutnya. Bye-bye! I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You